Halo Kuiperian, bagaimana kabar kamu semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan ulas tuntas salah satu kampus negeri favorit di Indonesia. Kampus apakah itu? Yap, Universitas Gadjah Mada. Sebelum kita bahas satu persatu tentang fakultas dan jurusan-jurusan serta tingkat persaingan yang ada di sini, kita cek dulu tentang prestasi dan sejarah singkatnya yuk. Universitas Gadjah Mada yang dikenal sebagai kampus biru ini terletak di Yogyakarta dan menjadi kampus yang sangat diperhitungkan kualitasnya, baik dalam skala nasional maupun internasional loh Kuiperian. Kalau bicara kualitas di Indonesia, rasanya tidak perlu kita ragukan lagi ya. Lalu, bagaimana posisi UGM untuk skala internasional? Menurut pemeringkatan Universitas QS atau QS Rank, UGM berada pada peringkat 301 sampai 500 di dunia untuk kategori Graduate Employability atau kampus dengan lulusan siap kerja di tahun 2019. Selain itu, menurut lembaga pemeringkatan The Times Higher Education 2021, UGM masuk sebagai universitas terbaik dalam peringkat 1001 plus dunia. Ini di dunia ya Kuiperian, di Indonesia saja terdapat lebih dari 4.000 kampus. Luar biasa bukan? Tentu prestasi tersebut diraih melalui kerja keras dan sejarah yang panjang ya. Perlu Kuiperian ketahui, Universitas Gadjah Mada berdiri sejak awal kemerdekaan, yakni pada tahun 1949. Dan ternyata UGM ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi loh. Di antaranya, Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Teknik dan Akademi Ilmu Politik yang terletak di Yogyakarta, Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo, serta Perguruan Tinggi Kedokteran bagian Praklinis di Klaten. Pada saat itu, UGM juga didaulat sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. Kini, UGM mempunyai 18 fakultas, 1 sekolah vokasi, dan 1 sekolah pascasarjana, dengan jumlah program studi mencapai lebih dari 250. Wah, banyak banget ya! Yuk kita bahas satu persatu. Siapa yang ingin melanjutkan pendidikan kuliah di kampus kece ini? Tulis di kolom komentar usaha apa saja yang sudah kamu lakukan. Terus, wajib tonton video ini sampai habis ya! Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB UGM yang berdiri pada 1955 ini adalah hasil dari reorganisasi dari Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial, dan Politik UGM. FEB UGM ini merupakan fakultas ekonomi negeri ketiga di Indonesia loh. Sangat banyak tokoh ternama yang mengenyam pendidikan di sini. Di antaranya adalah Anies Baswedan, Budiono, dan Fuad Bawazir. Pada SBMPTN 2019 terdapat 3 jurusan yang bisa kamu pilih di fakultas ini. Adapun jumlah total pendaftar untuk seluruh jurusan tersebut adalah 1.992 orang dan kuota yang dibuka adalah untuk 163 orang. Jumlah pendaftar 2019 jauh lebih rendah dibandingkan 2018 yang mencapai 7.424 orang. Perlu kamu ketahui Kuiperian, bahwa sistem penerimaan UTBK SBMPTN 2018 itu berbeda dengan 2019 ya. Perbedaan ini pun pada akhirnya mempengaruhi jumlah pendaftaran pada tahun 2019 yang lebih rendah dibandingkan 2018. Kayaknya sumber daya alam, termasuk flora dan fauna di Indonesia, mendorong sejumlah pakar mendirikan Fakultas Biologi di UGM. Lantas, pada 19 September 1955, Fakultas Biologi resmi berdiri sebagai fakultas yang dapat menunjang pengembangan ilmu lain terkait sistem hayati. Awalnya, pendidikan tinggi biologi UGM merupakan pendidikan Baccalaureate Biology pada Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi. Saat ini hanya ada satu program studi di fakultas ini, yaitu program studi biologi dengan berbagai jenjang. Bagaimana tingkat persaingannya? Berdasarkan data SBMPTN 2019, peminat yang mengincar jurusan biologi di fakultas ini mencapai 665 orang dengan daya tampung 97 orang. Dengan begitu, rasio pendaftarannya mencapai 14,6%. Awalnya, pada 1946, Fakultas Farmasi UGM tergabung dalam Perguruan Tinggi Ahli Obat atau PTAO bersama dengan Perguruan Tinggi Kedokteran, Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi, Perguruan Tinggi Pertanian, dan Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan. Lalu, pada Desember 1955, Fakultas Farmasi berdiri sendiri dengan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sarjana hingga profesi. Dan pada September lalu, 2 prodi di fakultas ini, yakni S1 Farmasi dan S2 Farmasi Klinik, telah mendapatkan akreditasi internasional Jerman (ASIN) atau Kreditierung Zangenventur FX Studiengänge der Energiewissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik. Semoga nggak salah ya cara bacanya. Nah, tingkat persaingan di fakultas ini bisa dibilang sangat ketat.
Pada SBMPTN 2019, peminat yang mengincar jurusan farmasi di fakultas ini mencapai 1.215 orang dengan daya tampung 103 orang. Dengan begitu, rasio pendaftarannya mencapai 8,5%. Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya rasionya lebih rendah lagi, yakni sekitar 3%. Kuiperian pernah terpikir siapa ibunya ilmu? Jawabannya adalah filsafat. UGM juga punya loh fakultas filsafat. Fakultas ini didirikan karena kebutuhan yang semakin mendesak di bidang pembinaan pendidikan pada umumnya dan ilmu pengetahuan pada khususnya, terutama ilmu pengetahuan dasar dan pengetahuan umum. Ilmu filsafat sendiri diyakini mempunyai kedudukan sentral dalam ilmu pengetahuan. Fakultas Filsafat UGM yang berdiri pada 18 Agustus 1967 saat ini punya 3 departemen, yakni Departemen Filsafat Agama, Filsafat Barat, dan Filsafat Timur. Lalu terdapat 4 konsentrasi keilmuan, yakni Etika, Filsafat Ilmu dan Teknologi, Filsafat Religi dan Budaya, serta Filsafat Sosial dan Politik. Pada SBMPTN 2019, peminat yang mengincar jurusan filsafat di fakultas ini mencapai 811 orang dengan daya tampung 65 orang. Mirip dengan fakultas sebelumnya, tingkat rasio pada fakultas ini adalah 8%. Apakah kamu berminat? Tahu nggak Kuiperian? Ternyata Fakultas Hukum UGM adalah fakultas hukum pertama yang didirikan oleh Universitas Nasional di Indonesia loh, yang berdiri sejak tahun 1946 dengan nama Fakultate Hukum Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada. Terdapat 11 departemen, yaitu Hukum Adat, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, Hukum Dagang, Hukum Internasional, dan Hukum Islam, lalu Hukum Lingkungan, Hukum Pajak, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara. Nah, tingkat persaingannya bisa dibilang sangat ketat. Pada SBMPTN 2019, peminat yang mengincar jurusan hukum di fakultas ini mencapai 1.407 orang dengan daya tampung 142 orang. Dengan begitu, rasio pendaftarannya mencapai 10,1%. Perlu kamu ketahui, jumlah pendaftar SBMPTN 2019 jauh lebih rendah dari 2018, yang mencapai 4.130 orang. Sejak berdiri pada 3 Maret 1946, Fakultas Ilmu Budaya atau FIB sudah berganti nama sampai 6 kali loh. Nama pertamanya saat itu adalah Fakultate Sastra, Filsafat, dan Kebudayaan. Untuk mengetahui jurusannya apa aja, kamu bisa cek infonya di website Kuipers Kampus. Dari total 11 jurusan SBMPTN, pada 2019 lalu jumlah yang mendaftar mencapai 4.229 orang. Sementara kuota yang disediakan hanya untuk 177 orang. Oleh karena itu, rasio peluang lulusnya hanya 4,18%. Wah, persaingannya ketat ya. Pada masa awal berdirinya, studi ilmu sosial dan politik berada dalam satu fakultas dengan ilmu hukum dan ekonomi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik kemudian dibentuk secara terpisah sejak 1955. Banyak sekali loh politisi dan tokoh-tokoh ternama yang merupakan lulusan dari fakultas ini, seperti Amin Rais, Roy Suryo, dan Muhaimin Iskandar. Ada 5 jurusan dari fakultas ini yang bisa kamu pilih dalam seleksi SBMPTN. Pada 2019 lalu, jumlah pendaftarnya mencapai 3.580 orang, sementara kuotanya sebanyak 203 orang. Dengan begitu, rasio kelulusannya adalah 5,7%. Dan perlu kamu catat, jumlah pendaftar SBMPTN di 2018 mencapai 3 kali lebih banyak dibandingkan 2019, atau hampir 10.000 pendaftar. Tahu nggak Kuiperian? Ternyata FKUGM berdiri lebih dulu dari Universitas Gadjah Mada itu sendiri. Awal keberadaan FKUGM sendiri justru berlokasi di Klaten, Jawa Tengah, dengan nama perguruan tinggi kedokteran yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Serunya lagi, sejak 1982, Kementerian Kesehatan berupaya memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa FK dengan dibangunnya FSUP Dr. Sarjito. Selain kedokteran, jurusan yang bisa kamu temukan di fakultas ini adalah gizi dan keperawatan. Meski jumlah pendaftar SBMPTN 2019 tidak sebanyak 2018, tapi persaingannya tetap tinggi. Dari 166 kuota yang ada, tercatat sebanyak 2.110 orang yang mendaftar. Sebagai informasi tambahan, pada 2018 lalu, jumlah pendaftarnya bahkan mencapai 7.674 orang. Siap-siap ya bagi para calon tenaga kesehatan. Awalnya, FKG tergabung dalam perguruan tinggi kedokteran di Klaten, lalu sempat pula menjadi bagian dari Fakultas Farmasi. Kini, FKG telah memiliki rumah sakit sendiri
yakni Rumah Sakit Gigi dan Mulut Prof. Sudomo, yang juga menjadi fasilitas pembelajaran bagi para mahasiswanya. Keren ya? Untuk melanjutkan pendidikan di sini, kamu harus bersaing dengan banyak calon dokter gigi lainnya. Pada SBMPTN 2019, jumlah peminatnya mencapai 1.007 orang, dan kuota yang disediakan hanya untuk 81 orang. Tidak sama seperti fakultas kedokteran lainnya, kampus yang menyediakan jurusan kedokteran hewan di Indonesia terbilang masih terbatas, dan UGM adalah salah satu di antaranya. Kamu bisa mendalami ilmu tentang kesehatan hewan di kampus ini, mulai dari tingkat sarjana, pasca, dan juga profesi. Selain itu, FKH UGM juga sudah mempunyai rumah sakit hewan yang terletak di Kuningan, Yogyakarta. Lalu, bagaimana dengan tingkat persaingannya? Pada SBMPTN 2019, tercatat terdapat sebanyak 616 orang yang mendaftar di fakultas ini. Sementara kuotanya hanya untuk 87 orang loh. Terdapat berbagai jurusan terkait pertanian yang bisa kamu temui di Fakultas Pertanian UGM. Jurusan-jurusan tersebut dinaungi oleh 6 departemen berbeda, yakni budidaya pertanian, mikrobiologi pertanian, perikanan, hama dan penyakit tumbuhan, sosial ekonomi pertanian, dan tanah. Nah, jumlah pendaftar SBMPTN 2019 di fakultas ini mencapai 2.488 orang, dengan kuota untuk 224 orang. Adapun rasio pendaftarannya sebesar 9%. Siapa nih yang bermimpi untuk memajukan bidang pertanian di Indonesia? Sudah tahu belum kalau Bapak Presiden Joko Widodo adalah alumnus dari fakultas ini? Keren bukan? Sebelumnya, kehutanan merupakan salah satu bagian dari Fakultas Pertanian, sampai akhirnya berdiri sendiri di tahun 1963. Saat ini, Fakultas Kehutanan UGM mempunyai 4 departemen, yaitu Manajemen Hutan, Silvikultur, Teknologi Hasil Hutan, dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Nah, jumlah pendaftar SBMPTN 2019 di fakultas ini mencapai 966 orang, dengan kuota untuk 115 orang. Adapun rasio pendaftarannya sebesar 11,9%. Di antara 18 fakultas di UGM, Fakultas Peternakan adalah fakultas termuda. Awalnya, ilmu terkait peternakan merupakan bagian dari Fakultas Kedokteran Hewan, yang kemudian sempat berganti nama menjadi Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Meskipun begitu, usianya tidak bisa dibilang muda, karena fakultas ini sebetulnya sudah resmi berdiri sejak tahun 1969, Kuiperian. Bagi kamu para pecinta hewan, berikut adalah gambaran persaingan untuk bisa melanjutkan kuliah di fakultas ini. Pada SBMPTN 2019, jumlah pendaftarnya mencapai 864 orang, dengan kuota untuk 128 orang. Adapun rasio pendaftarannya sebesar 14,8%. Sebagai sebuah jurusan, awalnya ilmu psikologi merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Pendidikan, yang lalu berdiri secara mandiri sebagai Fakultas Psikologi pada tahun 1964. Selain terdapat berbagai jenjang pendidikan psikologi, saat ini Fakultas Psikologi UGM juga sudah membuka program internasional loh. Dan tingkat persaingan untuk bisa kuliah di sini juga sangat ketat. Pada SBMPTN 2019, jumlah kuota yang dibuka sebanyak 97 orang, sementara pendaftarnya mencapai 1.288 orang. Perlu kamu ketahui, bahkan jumlah pendaftar di tahun 2018 mencapai hampir 4.000 orang. Siapa nih yang ingin kuliah di Fakultas Teknik UGM? Ada 8 departemen yang bisa kamu temukan dengan 12 pilihan prodi di tingkat S1. Adapun nama departemennya adalah Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Teknik Elektro dan Teknik Informasi, Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Teknik Geodesi, Teknik Geologi, Teknik Kimia, Teknik Mesin dan Industri, serta Teknik Sipil dan Lingkungan. Dari seluruh jurusan teknik yang ada, peminat paling tinggi terdapat pada jurusan Teknik Sipil dan Teknologi Informasi. Kalau di total seluruhnya, jumlah pendaftar pada SBMPTN 2019 lalu mencapai 5.573 orang dengan kuota sebesar 591 orang. Awalnya, Fakultas Teknologi Pertanian UGM merupakan salah satu bagian jurusan di Fakultas Pertanian, dengan harapan adanya kemajuan dalam penerapan teknologi di sektor ini. Akhirnya, jurusan ini bertransformasi menjadi fakultas pada tahun 1963. Terdapat 3 program studi mulai dari jenjang sarjana, master, hingga dokter yang bisa kamu temukan. Program studi tersebut adalah teknologi pangan dan hasil pertanian, teknik pertanian, dan teknologi industri pertanian.
Fakultas ini akan cocok untuk Kuiperian yang ingin bereksperimen di bidang pangan. Nah, jumlah pendaftar SBMPTN 2019 di Fakultas Teknologi Pertanian mencapai 1.283 orang, dengan kuota yang dibuka sebanyak 137 orang loh. Ketika berdiri pada September 1955, fakultas ini disebut dengan Persatuan Fakultas Ilmu Pasti dan Alam dan Fakultas Teknik. Lalu, Fakultas Teknik memisahkan diri, yang kemudian menjadi FMIPA. Nah, salah satu jurusan baru yang dimiliki oleh fakultas ini adalah ilmu aktuaria, yang dibentuk pada tahun 2018 lalu. Meski baru dibentuk, jumlah peminat jurusan ini sangat tinggi loh. Pada SBMPTN 2019, terdapat 8 jurusan yang bisa kamu pilih di fakultas ini. Adapun jumlah total pendaftar untuk seluruh jurusan tersebut adalah 2.846 orang, dan kuota yang dibuka adalah untuk 247 orang. Sementara jurusan yang menjadi favorit adalah ilmu aktuaria, ilmu komputer, dan kimia. Pada awalnya, Fakultas Geografi merupakan salah satu jurusan di Fakultas Sastra, Pedagogik, dan Filsafat UGM, dengan nama jurusan Ilmu Bumi loh. Jika kamu ingin melanjutkan pendidikan di fakultas ini, terdapat 3 prodi yang bisa dipilih pada jenjang S1, yakni Geografi dan Ilmu Lingkungan, Kartografi dan Penginderaan Jauh, serta Pembangunan Wilayah. Pada SBMPTN 2019, jumlah pendaftar di fakultas ini mencapai 1.007 orang, sementara jumlah kuota yang disediakan hanya untuk 104 orang. Nah, itu dia 18 fakultas yang terdapat di UGM. Selain itu, UGM juga menyediakan sekolah vokasi untuk kamu yang ingin melanjutkan pendidikan di tingkat diploma, serta sekolah pascasarjana untuk jenjang S2 dan S3. Nah, UGM juga punya fasilitas kampus kece yang dipersiapkan untuk para mahasiswanya loh. Berikut beberapa di antaranya. Itu dia review singkat mengenai Universitas Gadjah Mada. Tentu terdapat ratusan alasan kenapa kamu harus masuk ke kampus yang satu ini, bukan? Di antaranya, nama besar alma mater. Siapa sih yang nggak kenal kampus sebesar UGM? Lalu, fasilitas kampus yang lengkap, belum lagi jaringan pertemanan yang sangat luas. Dan yang tidak kalah penting adalah biaya hidup yang murah. Jadi wajar aja kali banyak banget yang ingin melanjutkan studi di sini. Wah, persaingannya bakal ketat ya. Kira-kira kampus apa lagi nih yang ingin kamu dengar info detailnya? Tulis request kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga cek website Kuiper Kampus untuk mendapatkan info update mengenai kehidupan kampus, termasuk info karir dan jurusan lainnya. Selain itu, aku punya info penting juga nih buat Kuiperian yang lagi mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi, seperti UGM misalnya. Agar persiapan kamu lebih maksimal, kamu perlu banget belajar menggunakan Kuiper Video. Karena terdapat paket pembelajaran intensif untuk bisa tembus UTBK, ada banyak tryout yang bisa kamu ikuti, lalu ada materi persiapan, materi pembahasan soal, materi pemantapan, dan juga bank soal dari UTBK sebelumnya. Cek info detailnya di website Kuiper ya. Eits, jangan lupa subscribe dan follow Instagram Kuiper juga ya, biar kita makin semangat bikin videonya. Salam Kuiper, bye-bye!